Hafiz dan selamat datang di Bincang Fisika, di mana kita akan membahas seputar Departemen Fisika Universitas Brawijaya. Di sini saya Sefia akan menemani teman-teman sebagai moderator dalam perbincangan seru hari ini bersama 3 narasumber kita. Boleh nih perkenalan dulu mungkin dari kakaknya. Halo, Perkenalkan, nama aku Gali Abdi Ilyasa, biasa dipanggil Sali. Di sini aku sebagai ketua umum dari keluarga mahasiswa Fisika Material. Oke, perkenalkan ya, nama aku Ramdhanda Rahman. Aku perwakilan dari Fisika Komputasi ya, karena Fisika Komputasi nggak ada organisasinya, jadi aku perwakilan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Marsha Rustika Diadani. Aku di sini sebagai perwakilan dari keluarga besar mahasiswa Fisika Medis dan Biofisika. Oke, ini jadi ada 3 pemateri dan juga narasumber kita yang sangat keren hari ini. Karena memang ya di departemen program studi fisika sendiri itu ada 3 peminatan, betul? Yes. Dan Kak Gali sebagai perwakilan dari Fisika Material, Kak Rangga sebagai perwakilan dari Fisika Komputasi, dan juga Kak Marsha dari Fisika Biomedis. Yes, betul. Oke, aku mau tanya-tanya santai nih ya buat kita. Apa aja sih mata kuliah dari fisika yang unik gitu menurut kakak? Siapa dulu yang jelasin? Bebas. Ada yang mau siapa? Kak Rangga dulu deh. Kompimpa kan? Nggak perlu Kompimpa. Fisika secara general ya. Oh. Yes. Ada yang mau jawab? Kalau nggak, Karena nggak boleh. gini ya, selama aku kuliah di fisika, menurutku mata kuliah yang unik di fisika dan nggak ada di tempat lain. Mata kuliah yang unik di fisika gitu ya, terus yang nggak ada di tempat lain gitu. Pertama, jelas-jelas fisika matematika. Nah, kalau di prodi lain itu ada namanya kalkulus, ada namanya statistika, ada namanya analitika data, terus ada namanya matematika teknik dan lain sebagainya. Nah, matematika kita sendiri itu kalau aku bilang benar-benar khusus gitu loh. Sudah disusun sedemikian rupa yang akhirnya menjadi namanya fisika matematika gitu. Nah, kenapa aku bilang keren juga dan unik? Soalnya fisika matematika ini di dalam nggak cuma kalkulus, Mbak, gitu. Tapi ada aljabar linear, ada fungsi, ada teori bilangan waktu kita di awal dan lain sebagainya. Jadi aku bilang ya, dari aku sendiri fisika matematika yang unik kayak gitu. Setuju sih, setuju. Karena ada banyak ya, ada 4 ya kita ya fisika matematika ya. Benar. Mulai dari pengantar sampai Fisika matematika 3. Terus mungkin dari Kak Marsha atau Kak Gali? Oke, mungkin dari aku dulu dari Fisika Medis ya terutama. Oke, mungkin yang membedakan Fisika Medis dengan Fisika secara general. Oh ya, fisika deh ya. Dengan secara general lebih ke materi fisika. Ada pematkul wajib itu juga ada yang fisika medis juga 1. Oh iya betul. Iya kan? Itu juga fisika medis 1 itu dimana di fisika di kampus lain itu juga jarang juga diajari juga kan. Di kampus juga bagus dan unik juga. Kalian ini berarti mata kuliah yang umum ya? Oh, secara general. Kalau menurutku sih fisika zat padat ya. Karena di fisika zat padat itu kita belajar ya sesuai dengan peminatanku sekarang di material. Mungkin kurang lebih sama yang aku belajar di material. Jadinya di fisika zat padat sendiri kayak kita langsung belajar itu buat pengaplikasian dari suatu material gitu. Kemudian juga ada mata kuliah yang unik, yaitu bukan unik sih, lebih ke aplikasinya banyak gitu, termodinamika. Ya itu juga sih. benar-benar setuju. Oke, banyak yang bilang kalau misalnya program studi fisika itu sulit. Apa sih yang bikin menarik gitu? Kenapa kakak ini pengen masuk ke jurusan fisika? Kenapa menarik ya? Terus kok jadi pengen? Karena ada peminatan kita ini, Bang. Oh, Ada komputasi, betul. ada biomedis, fisika medis, sama ada material. Itu yang bikin keren sebenarnya. Kalau kita mau masuk fisikanya mah kesusahan, kita isinya teori, metrik semua atau isinya kan. yang nolong mahasiswa fisika itu ya karena ada peminatan ini. Betul. Iya kan, bener kan? Ya, setuju aku juga. Betul ya. Kalau misalnya nggak ada peminatan juga kayak nanti prospek kerjanya juga terlalu luas. Nah, itu. Kita bingung nanti jadi gimana kan kalau nggak ada peminatan gitu kan. Masa tiap hari belajar Pisma, terus belajar namanya integral, terus kan kuantum capek loh. Jadi gitu. cucunya Albert Einstein ya. Nah gitu kan. Bikin rumus baru nanti ya. Karena Gitu, ini nggak sih yang buat kita tertarik itu kita harus tahu aplikasinya apa dulu kan. Benar banget kita harus tahu aplikasi apa dulu gitu. Kayak misal di awal kita nggak tahu aplikasinya, belajar ini buat apa sih, ini buat apa sih. Iya, kayak kita tuh belajar termodinamika tuh contohnya tuh ini tuh buat apa
sama sih sebenarnya, kita kan nggak tahu nih, kita taunya juga semester atas juga kan. Betul, Jadi baru kita juga- baru kerasa Iya, di semester atas udah ya. ngambil Ya. peminatan sih lebih Yes. tepatnya. Kan ada 3 peminatan yang ada di fisika ya. Kita udah mulai masuk peminatan nih ya, karena memang kita mendatangkan di sini untuk mengenalkan fisika ke dunia luar, bahwa ini loh fisika UB itu ada 3 peminatan gitu ya. Bisa jelasin nggak sih kayak gimana teman-teman mendeskripsikan peminatan dari teman-teman itu gimana? Boleh dari Kak Gali dulu. Kalau dari fisika material, sesuai dengan namanya, fisika material sendiri belajar tentang bahan, mulai dari struktur suatu bahan, kemudian karakteristik suatu bahan, kemudian bagaimana cara mengkarakterisasi suatu bahan hingga akhirnya itu mendapatkan performance yang kita inginkan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, kalau dari fisika material itu bisa diambil dari semester berapa sih? Kalau fisika material, teman-teman yang belum mengambil peminatan atau teman-teman yang masih SMA yang mau masuk fisika, yang kalian mau masuk fisika material bisa mengambil mata kuliah fisika material mulai dari semester 3. Oke, semester Ditunggu ya. Ditunggu sama Kak Gali. Kalau sekarang Gali sendiri untuk fisika komputasi, Apa tadi pertamanya cara gimana sih mendeskripsikan fisika komputasi dan sampai di semester berapa kita bisa Oh ngambil? ya. Oh ya, aku ingetnya yang kedua doang tadi gitu masalahnya. Nah, kalau apa namanya fisika komputasi itu apa sih gitu kan? Gini loh, kita anak-anak fisika komputasinya juga bingung gitu, bingung ngedeskripsikannya apa gitu loh. Soalnya fisika komputasi ini baik banget gitu yang dipelajarin. Pertama, matematika kita harus kuat banget. Kedua. Fisika kedua, fisika teori kita harus kuat banget. Bener-bener pemahaman teori kita kuat banget, dari yang mekanika, terus apa namanya pengetahuan tentang suhu, tentang magnet, tentang kuantum dan sebagainya, kita harus bener-bener kuat di situ. Nah, terus yang ketiga, selain dari fisika matematika dan fisika teori yang kuat, kita juga harus punya basic pemrograman yang kuat banget. Nah, makanya jarang banget masuk komputasi karena ketakutan dia gitu loh. Terlalu ini ya, sulit ya. Iya, tapi aku akui deh, walaupun komputasi ini susah banget, tapi apa ya, worth it gitu loh. Worth it karena banyak banget benefitnya, kayak gitu. Nah, jadi aku mau bilang ya, fisika komputasi itu apa sih? Nah, kalau tadi Mas Gali bilang, kalau fisika material itu terkait karakterisasi dan sebagainya, kalau fisika komputasi itu kita lihat suatu fenomena fisika. Kita lihat tuh fenomena fisikanya apa. Nah, kalau ilmuwan fisika di luar sana, dia bekerja kayak gini. Lihat fenomena fisika, dia mikir, contoh kayak Isaac Newton. Nah, dia ngeliat apel jatuh, dia mikir apa sih menyebabkan apel itu jatuh? Ada gravitasi ternyata di situ. Dan ternyata gravitasi ini berapa ratus tahun kemudian dibenarkan lagi sama Einstein. Ya oleh gaya ternyata gravitasi itu kelengkungan ruang waktu. Nah, kayak gitu. Itu kalau fisikawan teori yang ilmuwan. Nah, tapi kalau fisika komputasi kerjanya nggak kayak gitu. Kita lihat suatu fenomena, kita fenomena tersebut kita perkecil dan kita persempit, kita permudah banget gitu loh. Bener-bener kita permudah. Ya apa itu? Dengan cara apa kita permudahnya? Dengan pemodelan. Nah, karena kita membutuhkan pemodelan yang paling sederhana banget, kita butuh coding atau pemrograman kayak gitu. Jadi kita ngeliat suatu peristiwa, terus kita modelkan melalui pemrograman. Nah, tapi pemrograman tersebut nggak bisa jalan kalau kita nggak paham tentang perhitungan fisikanya. Karena di fisika komputasi ini pemrogramannya spesifik, di coding, Yes. ya segitu. Di codingnya harus ada fisika dan matematikanya, kayak Kali gitu. nyambung ya berarti. Benar banget. Dan kakak susah nggak sih awalnya untuk mempelajari tentang permodelan atau coding itu? Wah, susah banget, beneran. Aku akuin aja susah banget, gitu. Nah, jadi yang anak SMA kalau yang suka ngoding langsung join aja ya. Gitu, yang punya basic ngoding langsung join aja. Itu Gitu. dari semester berapa kak bisa ikut masuk ke fisika komputasi? Sama kayak KMFM dari semester 3 juga, kayak gitu. Sama materialnya berarti Siap. ya? Oke, untuk Masya boleh? Oke, mungkin aku lebih spesifik aja. Kalau fisika medis itu lebih ke 3 bidang ya. Lebih ke yang pertama itu ada bidang radiologi, kemudian radioterapi dan juga kedokteran nuklir. Nah, ketiga bidang ini tentunya juga sama ya, juga mempelajari tentang radiasi. Nah, radiasi kan kalau kita lihat, kalau orang-orang kan lihat radiasi itu kan bahaya gitu kan Kak. Nah, kalau radiasi itu fisika medis itu lebih ke bagaimana cara kita itu
radiasi itu aman bagi masyarakat, kemudian juga bisa dimanfaatkan radiasi itu sebanyak mungkin, sebaik mungkin, itu sih, itu aja sih. Oke, kalau berarti ini ya yang pegang alatnya gitu, betul atau Bukan, jadi ketika contohnya kayak misalkan fisika medis itu kerjanya mengoptimisasi bagaimana radiasi itu aman bagi pasien penderita kanker gitu sih. Gitu. Keren ya, ketiga peminatan ini memang punya keahliannya masing-masing gitu ya. Kalau material di bahan ya, fisika bahan ya, kalau misalnya komputasi di coding dan permodelan, kalau misalnya medis tentunya di kesehatan. Oke. Gimana sih teman-teman itu menentukan peminatan yang cocok dengan minat atau tujuan karirnya? Mungkin boleh cerita tujuannya gimana, terus kayak gimana cara menentukannya gitu. Mungkin aku dulu ya. Boleh. Ini karena lebih spesifik aja sih. Jadi mahasiswa fisika ya, terutama yang masuk ke fisika medis itu pasti punya tujuan dia mau lanjut ke profesi fisika medis. Nah gitu. Jadi pasti dia mau ngambil peminatan fisika medis itu dia tahu kalau ya itu menariknya peminatnya itu ternyata fisika medis itu bisa lanjut ke profesi fisika medis itu sih. Oke. Kalau profesi sendiri itu berapa? Ada sekolahnya sendiri? Iya, sekolahnya profesi fisika medis itu di Indonesia hanya baru ada satu di Universitas Diponegoro. Nanti sekolah pendidikan profesinya selama 1 tahun. Oke, berarti ada sekolahnya sendiri ya untuk betul. untuk dapat fisikawan medik. Iya, untuk kerja profesi. Kalau dari komputasi gimana? Kalau dari komputasi ya, orang-orang tuh pengen masuk komputasi ya, sebenarnya pengen nggak pengen gitu. Soalnya pertama ya gua memang susah banget. Nah rata-rata anak-anak fisika itu mau masuk fisika komputasi itu tujuannya ya, tujuan sebenarnya mau kerja di startup. Jujur aja nih, bener. Rata-rata bener nih. Ini bener aja. Soalnya kenapa ya? Kakak-kakakku, maksudnya kakak tingkatku yang udah lulus, terus teman-teman angkatanku juga tuh rata-rata ya udah kerjanya sebagian besar ya kerja di startup gitu. Jadi antara dua, mau kerja di startup atau mau jadi peneliti yang ilmuwan banget kayak gitu. Nah, itu kalau dari komputasi. Oke. Kalau dari material sendiri gimana? Kalau dari material, mungkin aku jelasin dari awal ya. Kalau misal teman-teman masih bingung mau mengambil peminatan apa, tarik lebih jauh lagi. Kira-kira setelah lulus nanti teman-teman pengen jadi apa sih? Baru di situ teman-teman bisa menentukan peminatan yang akan teman-teman pilih. Terus kenapa teman-teman harus pilih fisika material? Keren nih informasinya ya. Kenapa tuh? Pertama, material prospek kerjanya itu masih cukup luas. Kita bisa bekerja di sektor industri, manufaktur, ataupun migas. Kemudian kita juga bisa menjadi seorang researcher, kurang lebih seperti itu sih. Oke, berarti Berarti tambah luas ya? Iya, berarti kalian harus masuk material. Oh iya, teman-teman kalau misalnya mau minum boleh minum, ada air di depannya. Oke, aku minum ya. Boleh sih. Kalau mau minum silakan. Ya. Oke. Sambil minum dulu nih, ya. Jangan lupa kalau mau join fisika material, join fisika material. Kalau mau join komputasi, join komputasi. Kalau mau join medis, join medis. Oh ya, tadi belum kasih tahu ya kalau masuk fisika medis dari semester berapa. Oh iya. Oh ya, untuk mahasiswa nih yang mau masuk SMA nih juga aku jadi untuk mahasiswa yang mau masuk fisika medis UB itu bisa diambil di semester 2. Oke, semester 2 berarti ya. Kalau dari material dan juga komputasi dari semester 3 dan kalau medis dari semester 2. Oke, lanjut ya. Kalau dari peminatan nih ya, apa aja sih mata kuliah yang paling menarik atau paling menantang? Tadi menarik udah nggak sih? Udah, Oh iya, ya, menantang ya. Oh, peminatan ya. Dari peminatan. Menantang. Aku dulu. Boleh. Boleh. Ada yang paling menarik ini 1-2 mata itu terserah ya. Boleh. Mau 100 juga. Oke, untuk yang menarik, kebetulan ini udah semester 7 ya. Jadi setelah menjalani semester 7 ini yang paling menarik itu fisika radioterapi sih. Kenapa tuh? Karena tugasnya sih. Jadi tugasnya tuh lebih ke kompleks banget. Jadi kita tuh diajarin bagaimana pertama itu kita disuruh kayak menyalin dari
hasil CT scan, hasil citra CT scan, terus kita kasih gambar kankernya tuh gimana, kemudian arah penyinaran radiasinya tuh gimana, dan kita juga menghitung dosis radiasinya tuh seperti apa. Kemudian kalau yang paling menantang itu lebih yang menarik juga dan menantang itu di kendali mutu instrumentasi medis dan juga sistem perencanaan radioterapi, karena kita juga melakukan praktikumnya di rumah sakit ya. Jadi baru pertama kali kita megang dan juga kita tahu nih bagaimana praktikumnya kok seperti ini. Ternyata kita juga selain itu yang menantang kita kan kalau di di kuliahan itu kan kita belajarnya teori ya, dan tentunya kalau langsung di rumah sakit itu lebihnya ternyata kalau seperti di praktikum tuh seperti ini, dan praktikumnya kebetulannya juga di rumah sakit dan menantangnya insight yang baru sih, itu aja. Itu berarti kalau di rumah sakit ini ya, berarti beneran ketemu pasien? Enggak, jadi kita belum. Kalau fisikawan medis itu kerjanya di balik layar, jadi nggak ketemu pasien gitu. Oke. Boleh dari Kak? Gali dulu kan. Kalau dari material, semua mata kuliah pendidikan di material menarik. Mulai dari fisika material, kemudian material fungsional, kemudian ada teknologi lapisan tipis, gimana cara kalian bikin thin film di atas permukaan suatu benda, kemudian ada fisika polimer. Di sana mungkin kalian belajar tentang polimer, kemudian ada fisika plasma. Kalau selama ini kalian hanya tahu ada tiga keadaan, padat, cair, dan gas, kalian di fisika plasma kalian akan tahu kalau keadaan tidak hanya tiga itu. Kemudian masih ada lagi komposit, keramik, kemudian ada material sensor. Jadi semua mata kuliah di material menarik. Untuk iya, sangat-sangat worth it. Untuk mana yang lebih menarik, mungkin itu tergantung ketertarikan dari pribadi masing-masing sih. Oke. Dari komputasi? Kalau dari komputasi ya jujur aja sebenarnya semua mata kuliahnya menarik ya, karena semua bidang di fisika itu kita modelkan dan kita lakukan pemrograman di situ. Tapi aku kasih tahu nih ke kalian ya, mata kuliah yang benar-benar banyak peminatnya di komputasi itu yang pertama bahasa dan algoritma. Ini wajib dan banyak banget ya peminatnya, soalnya itu pertama kalinya kita itu diajarin coding di semester 3 kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada namanya komputasi astronomi. Nah, ini kita bikin project kalender dan kita menyelesaikan kasus-kasus mekanika benda langit dan sebagainya, betul-betul astronomi. Dan ini benar-benar ramai banget satu kelas di komputasi astronomi ini karena banyak yang tertarik astronomi. Nah, terus iya, sama aku juga tertarik. Nah, betul kan? Tertarik kan? Join aja nanti, join kompu aja. Ya. Nah, terus yang ketiga pemodelan intelijensi buatan. Nah, jadi di fisika komputasi ada mata kuliah AI ya, karena zaman sekarang tuh lagi naik pamor banget tuh AI gitu kan. Makanya banyak banget yang minat ke situ. Nah, cuma selain bahasa dan algoritma, komputasi astronomi sama pemodelan AI tadi, mata kuliah betul-betul menantang banget ya. Di fisika komputasi itu cuma satu sebenarnya. Namanya fisika komputasi lanjut. Nah, kenapa kayak gitu? Itu satu-satunya mata kuliah kompu yang diajarin langsung sama the one and only Profesor Nur Huda. Dan ini susahnya bukan main mata kuliah ini. Betul-betul nantang banget. Nah, bener nantang banget. Soalnya perbandingan matematika, fisika, dan pemrogramannya itu bukan 50-50 tapi 100 banding 100 banding 100. Rata kanan semua, susah banget gitu. Cuma paling menantang gitu. Itu kalau dari kompu. Oke. Berarti semua punya yang menantangnya sendiri-sendiri ya. Oke. Kalau boleh tanya nih, kebanyakan alumni biasanya karirnya tuh di sektor apa saja dan perannya apa sih gitu? Ada yang banyak belum? Marsi. Apa lagi? Oke. Apa tadi pertanyaannya? Alumni itu biasanya berkarirnya di sektor apa saja dan peran apa aja yang dijalani? Oke. Lebih juga spesifik juga ya, tadi kan udah disebutin. Karirnya lebih ke profesi physical medic sih. Jadi sudah banyak juga. Untuk
kegiatannya ya kita melakukan treatment planning system. Jadi kegiatan treatment planning system itu kalau misalkan ada penderita pasien, pasien penderita kanker, nah kita tuh kita mengoptimisasi bagaimana dosis radiasi itu bisa untuk bisa meminimalkan resiko kanker yang ada pada tubuh pasien, kemudian bisa aman untuk organ-organ yang di sekitarnya. Nah, untuk kemudian hal yang lain selain pekerjaan psikomedik treatment planning system tadi, itu kita juga melakukan uji jaminan kualitas suatu alat di radio, contohnya di kayak uji jaminan kualitas di CT scan, kemudian MRI dan sebagainya yang ada di bidang radiologi ataupun radioterapi. Oke. Boleh dari mana lagi nih? Dari aku deh, dari aku. Oke, Aku boleh. mau nih. Nah, ini anu kan, ada apa namanya prospek kerja aja atau sama alumninya? Alumninya kerja di mana aja? Di sektor apa aja? Oh, alumni kerja di mana aja, sektor apa aja? Nah, kalau di Kompu ya, tadi kan aku udah bilang, kebanyakan kerja di sektor IT dan startup kan. Nah, alumni kita itu banyak juga yang kerja di startup kayak gitu. Nah, ada yang kerja, aduh aku mau sebut nama, enak ya sebut PT-nya ini. Boleh mungkin kayak di bidang apa gitu? Oke, jadi ada di bidang cyber security ada, jadi bagian web developer ada, terus ada full stack developer ada, terus yang di bagian apa lagi data scientist juga ada. Nah kayak gitu. Nah walaupun di sektor IT ini banyak, tapi alumni fisika komputasi ini juga nggak kalah banyak yang di bidang penelitian gitu, di bidang researcher sama apa namanya tadi yang betul-betul teoretikal banget. Nah jadi ada alumni kita itu yang namanya Mas Heski Hasdeo, dia itu doktor peneliti di BRIN, tapi sekarang saya lupa dia postdoktoralnya di mana. Pokoknya di luar negeri gitu. Itu hebat juga beliau kayak gitu. Terus ada juga apalagi namanya sama kayak dosen kita, namanya Mas Abdul Rauf. Nah itu juga postdoktoral di luar, dia peneliti di bidang astrofisika. Dan juga aku dengar lagi banyak banget alumni Kompu ini yang kerjanya di BRIN juga kayak gitu, betul-betul. Jadi antara IT sama bidang riset itu sama-sama besar jumlahnya kayak gitu. Oke, itu biasanya perannya di apa? Sebagai apa? Kalau yang di apa ya? Kalau yang di ini researcher tadi, kalau yang di penelitian ya, setahu gue bagian R&D kayak gitu. Ya aku dengar kayak gitu bagian R&D-nya. Itu sih. Kalau dari material gimana? Kalau dari material, setahu aku itu kebanyakan itu ada di bidang minyak dan gas, migas. Kemudian juga ada yang di tambang nikel, kemudian ada yang di pengolahan tembaga, kemudian beberapa juga ada yang di industri. Mungkin perannya sebagai apa? Kurang lebih perannya itu sebagai QC, quality control, untuk mengecek material-material yang digunakan dalam perusahaan. Masuk ke material Mas Ian ya? Iya. Oke. Boleh nih promosi dikit gitu ya. Kalau misalnya kita kepo nih sama ketiga peminatan ini, boleh kepoin media sosial apa sih dan namanya apa? Dari Siapa bebas? aku dulu. Oke, boleh. KMFM buat sosial media. Yang pertama ada Instagram @kmfm_ub, kemudian ada TikTok, kemudian juga ada LinkedIn. TikToknya apa? Sama. KMFM_ub. Oke. Kalau dari komunikasi? Kalau dari komputasi cuma 3 doang sih gitu. Soalnya kita nggak ada organisasinya, namanya fisika komputasi, dicari aja gitu. Oke. Kalau dari medis? Mungkin sama juga dengan KMFM ya. Jadi kalau fisika medis ada IG, TikTok, TikTok nggak ada. Ada LinkedIn. Nah kemudian itu namanya kmfb.ub. KMFB.ub ya. Oke. Kalau dari KMFM_ub. Kalau dari komputasi, fisika komputasi. Kalau dari medis, kmfb.ub. Oke, ini pertanyaan terakhir nih ya. Menurut teman-teman nih, siapa desain fisika yang cara ngajarnya itu paling unik atau meninggalkan kesan gitu? Atau kayak menakutkan gitu? Peminatan. Bebas. Desain dari fisika. Boleh, siapa? Bebas ya? Boleh, Nggak dari peminatan doang kan? Enggak. Nah menurutku ya, kalau menurutku ya, dosen yang betul-betul meninggalkan kesan yang betul-betul bagus banget ya, Pak Gancang. Jujur, Apa itu? aku waktu fisika matematika 1 itu kan notabene kita masih semester 2 gitu loh, kita nggak paham apa-apa. Tapi Pak Gancang itu bisa banget ngajarinnya itu runtut dan
sangat-sangat mendetail dan bisa diterima. Jadi satu kelas itu benar-benar bisa ngitung yang susah-susah kayak divergensi, Stokes, Gauss dan lain sebagainya itu bagus banget. Nah makanya kalau aku bilang kenapa yang paling berkesan Pak Gancang, jujur aja kayak gitu. Oke, Pak Gancang. Kalau dari Kak Gali, boleh? Kalau dari aku Pak Joko. Kenapa Pak Joko? Kalau kita mau nanya ke Pak Joko, tapi kita berangkat nanya ke Pak Joko dengan kosong, kan kita pulang juga dengan kosong. Jadi kita dipaksa harus belajar, harus terus belajar sebelum ke Pak Joko. Jadi mau gak mau kita harus belajar dari situ. Mungkin dikit banyak kita jadi lebih paham tentang apa yang mau ditanyakan. Jadi ketika kalian nanya ke Pak Joko tapi kalian kosongan, soalnya nanti pas kita tanya pasti bakal di feedback sama beliau. Jadinya kalau misal kita jawabnya ngawang, beliau juga gak bakal ngasih jawaban mungkin kayak gitu. Nantang ya berarti ya. Oke, Menantang. dari Kak Marsha gimana? Kalau dari aku Pak Unggul sih lebih tepatnya. Kenapa itu? Kenapa? Karena beliau juga ngajarnya juga enak juga ya, runtut juga, kemudian rinci juga, detail kan. Itu selain kebanyakan kalau mata kuliahnya yang diajarin Pak Unggul itu entah itu fisika inti ya, fisika inti juga ya, fisika inti, kemudian ada proteksi radiasi dan dosimetri, itu pasti ujiannya lisan dan itu pasti apa ya, terkenal banget sih itu sih. Karena kalau kalau misalkan kita ujian lisannya itu nggak lolos ya nggak salah gitu sih. Ulang lagi dong. Enggak juga sih, entah lebih ya, pertanyaan lebih banyak aja sih. Lebih deg-degan. Iya benar, karena ujian lisannya kan berhadapan dengan langsung dengan beliau. Ini terakhir banget nih ya. Boleh kasih pesan dan kesan untuk calon mahasiswa yang akan masuk ke Fisika UB. Kalau aku ya, buat adik-adik SMA yang mau gabung ke fisika ya, pertama siap-siap ya nanti pas kita udah di kampus, udah di perkuliahan, yang selama ini kalian pelajari yang sudah nempel di otak itu di riset lagi, karena kebanyakan konsep-konsep yang di SMA itu ada yang salah gitu. Ini dibenarkan lagi nanti di perkuliahan gitu. Jadi awalnya kalian, oh ternyata hukum Newton 3 itu begini. Oh ternyata nanti pas sudah di kampus hukum Newton 3 itu ternyata berbeda gitu loh. Karena ada gaya konservatif dan lain sebagainya kalau kita bicara secara teknisnya. Nah, terus buat adik-adik SMA yang mau masuk fisika ya, siap-siap matematika yang kalian pelajarin itu jauh lebih sulit daripada di sekolah dan kalian harus siapin mental dan juga apalagi namanya, tapi fisika itu asik kok, enak, bisa dipelajari kayak gitu sih, walaupun susah beneran. Kalau umum kan pasti mengenalnya kalau fisika itu kan susah gitu kan, tapi setelah kalian masuk fisika itu asik kok sebenarnya kalau udah mengenal peminatan yang kalian pengen. Sama seperti Marsha, karena di situ kalian masih belajar fisika ya, dasar secara umum. Mungkin nanti ketika kalian sudah masuk peminatan, kalian akan interest dengan entah peminatan itu sendiri ataupun dengan fisika. Mungkin kurang lebih seperti itu. Teman-teman yang juga sudah menonton dan juga sudah mendengarkan, jangan lupa untuk tetap ikutin kami di Bincang Fisika.